Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Faton Isyanullah, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 200411100073. Nah, jadi teman-teman, pada konten kali ini saya tidak akan mengoding teman-teman, tidak akan mengerjakan tugas-tugas Teknik Informatika sebagaimana mestinya prodi yang saya ampu itu. Nah, jadi teman-teman, sudah ada di slide ini kan, kita akan belajar hukum tajwid, yakni hukum nun sukun dan tanwin. Karena menurut saya, bukan menurut saya lagi sih teman-teman, kita diharuskan dan diwajibkan paham betul tentang apa itu ilmu tajwid. Karena jika kita tidak paham tentang hukum tajwid atau ilmu tajwid, maka bisa-bisa ibadah kita, sholat kita, ngaji kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita akan tidak sah. Nah, tetapi yang menentukan sah atau tidaknya sih Allah Subhanahu wa taala ya, teman. Tapi kita harus semaksimal mungkin mengerjakan ibadah kita dengan belajar ilmu agama, termasuk ilmu tajwid. Nah, hukum nun, sukun, dan tanwin. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan nih teman-teman, apa itu ilmu tajwid dan ada apa aja sih ilmu tajwid itu yang saya ketahui. Nah, ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Seperti tadi kita umat muslim harus paham, harus belajar apa itu ilmu tajwid. Nah, macam-macam ilmu tajwid itu menurut saya sih ada beberapa ya teman. Ada hukum tajwid nun sukun dan tanwin. Setelah itu ada hukum mat, teman. Nah, dan ada banyak hukum tajwid yang lainnya, teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4 ya, teman-teman. Yakni ada idhar holki, idgham, ikhfa, dan iklab. Nah, untuk idhar halki, apa itu sih idhar halki? Nah, idhar halki adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki yang berjumlah 6 huruf, yaitu alif, ha, ha, kha, ain, ghain. Nah, contohnya ini ada beberapa ya teman. Min khair, min hakim. Nah, tidak boleh kita membacakan bacaan ini dengan seperti ini, mim hakim, mim hakim. Nah, itu tidak boleh teman-teman, karena idharul ki hukumnya jelas. Atau nun sukun atau tanwin tidak boleh menimbulkan pantulan, terputusnya suara, mendengung dan berharokat. Ucapkan lunak, jangan dikeraskan. Maka idharul ki ini harus bacaannya dengan jelas. Tidak boleh dengung, tidak boleh dileburkan ke huruf hijaiyah yang di depannya atau setelahnya. Jadi, untuk idharul ki hukumnya harus jelas bacaannya. Min hakim, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu ada idgham. Nah, idgham ini ada 2 nih teman-teman. Idgham ialah menghilangkan suara nun sukun atau tanwin dengan meleburkannya pada huruf idgham. Nah, sebelum itu idgham ini ada 2, idgham bigunah dan idgham bilagunah. Nah, idgham bigunah, yakni hukum tajwid nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terdapat suara gunahnya. Nah, huruf-huruf ini biasa disebut atau dibaca dengan yanmu. Jika teman-teman belajar, maka kalimat yanmu ini sudah tidak asing. Nah, untuk cara bacanya seperti ini. Liman yakhsha, man yaqulu. Nah, harus meleburkan ke huruf setelahnya, teman. Tidak boleh seperti ini. Limam yakhsha, man yaqulu. Oh, yang tadi. Iya, kalau yang limam
yahsa itu tidak boleh. Atau ya ya tidak boleh sih teman yang tadi itu. Ya seperti itu. Ada pula kan ini huruf ya kan. Mungkin ada beberapa lagi ya teman. Nantinya kita akan membacakan surah yang ada ilmu tajwidnya ya teman. Setelah itu idgham bila guna. Nah, idgham bila guna adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Nah, untuk lam dan ro ini caranya itu dileburkan kepada huruf tersebut dan menjadi lam bertasdid atau ro bertasdid tanpa disertai guna. Nah, guna itu apa sih? Kayak guna itu kayak dengung gitu sih, teman. Ya, bukan dengung sih. Kayak dilamakan kayak nah itu kayak gunah itu teman-teman. Nah jadi kalau idgham bila gunah itu tidak boleh, maka bacanya seperti ini, mirrabbika, tidak boleh mirrabbika, itu tidak tidak boleh, atau seperti ini, min rabbika, tidak boleh teman-teman, karena hukumnya idgham bila gunah. Setelah itu ikhfa. Nah ikhfa ini merupakan salah satu ilmu tajwid atau hukum tajwid yang hurufnya sangat banyak ya teman. Ada 15 huruf. Seperti ini. Nah, untuk cara bacanya ikhfa ini sangatlah mudah teman. Uh, harus dengung ya teman. Jika ada tanwin atau nun mati ketemu dengan huruf ikhfa, maka bacaannya harus dengung. Seperti ini. Wa man tawal min dunillah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada iklab nih teman-teman. Nah, iklab ini hukum nun mati atau tanwin jika bertemu dengan huruf ba. Nah, maka bunyi nun sukun atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Dibaca samar dan ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat. Disertai gunnah. Cara mengucapkan huruf mim samar ialah dengan mengurangi daya lekat kedua bibir sebagai mahraj huruf mim. Tidak boleh seperti ini ya teman. Sami'um. Nah itu tidak boleh. Atau kurang tepat sih. Yang benar sami'um. Jangan terlalu rapat untuk bibirnya teman. Nah langsung saja nih saya akan ini terlebih dahulu. Mungkin surat Al-Fatihah ya teman. Mari kita baca terlebih dahulu ya teman. Mungkin dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, pada ayat kedua surat Al-Fatihah ini tidak ada hukum nun mati atau tanwin ya, teman-teman. Selanjutnya Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, di sini surat Al-Fatihah ada satu sih ya, teman. Ada satu hukum tajwid nun mati atau tanwin. Nah, di sini ada nun matinya, teman. Ada hukumnya. Yakni nun mati ketemu ain. Nah, nun mati ketemu ain ini
merupakan hukum tajwid yakni idhar holki. Maka harus dibaca jelas, terang. Tidak boleh dibaca dengung ataupun meleburkan huruf selanjutnya. Atau seperti ini. Yang benar an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh seperti ini. Siratal ladzina an'am. Ya seperti itu, teman. Atau jika didengungkan tidak boleh. Seperti ini, suratal ladzina an'amta. Nah, itu tidak boleh. Harus an'amta. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran saya. Ya, sangat singkat sih, teman-teman. Mungkin jika ada kesalahan perkataan ataupun praktek saya tentang ilmu tajwid, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar ilmu tajwid karena ilmu tajwid itu sangat penting ya teman-teman bagi kita seorang muslim. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.